Hello, assalamualaikum semua. Hello, selamat datang Lumrah Kehidupan. Selamat petang. Hello, welcome Leslie 78. Selamat petang. Oke. Assalamualaikum semua dan selamat petang. Nama saya Rizwan Yusuf. Hari ini kita live lagi di kedai komputer Teratech, dan Teratech ni terletak di Kompleks Karamuncing. Kami ini ialah sebuah kedai komputer yang beralamat di Kompleks Karamuncing. Di ground floor, satu baris ini KFC, satu baris ini kedai Pak Kopi, satu baris ini kedai bola, dan ini kedai-kedai ini kan yang saya mention tadi ini cuma ada satu saja di Karamuncing, kan yang mana KFC ada satu, takoyaki ada satu, kedai bola ni ada satu, Pak Kopi ni pun ada satu juga. Oke, jadi kalau kamu jumpa ini kedai semua ni terletak di ground floor. Inilah kami punya kedai yang berdekatan dengan kami punya tempat nih, kami punya lokasi ini. Oke. Dan untuk pengetahuan semua, kita ialah kedai komputer, kita ada servis komputer, kita ada repair komputer, kita ada maintain komputer, kita ada supply, kita ada training, kita ada buat ini website, kita ada buat video dan foto editing. Ini semua ni kita ada buat, dan semua ni kamu boleh cek di dalam kami punya website. Kami punya website di sana. Saya kasih masuk sekarang www.teratechkk.com. www.teratechkk.com. Oke. Itu kami punya website di sana. Kamu boleh cek dan kamu boleh tengok. Owen, thank you for following Owen. Terima kasih. Oke. Kamu boleh tengok kami punya website di sana, dan kamu boleh nampak segala details tentang kami punya bisnes, apa yang bisnes kami buat, apa testimoni pelanggan terhadap kami punya bisnes, and then apa kami punya lesen-lesen yang berdaftar, apa kami punya sijil-sijil penghargaan, dan gambar-gambar semasa kursus, semuanya ada di dalam kami punya website. Dan hari ini saya akan kongsikan tentang masalah dan penyelesaian, tapi saya akan fokus ke topik ini, panduan untuk membeli barang komputer terpakai ini. Sesiapa di luar sana yang mahu beli ini barang second hand, kan sudah tentulah kamu tidak boleh beli membabi buta. Kamu kena lah ada guideline, yang mana itu guideline tu kamu kena refer daripada orang macam saya. Saya lah the right person untuk kamu refer tentang ini pembelian barang ni, sebab kita lebih tahu mana yang patut dibeli second hand, mana yang patut dibeli baru. Dan sudah tentulah itu semua tu berisiko. Dan untuk yang ada masalah komputer, kan jangan malu-malu, jangan segan-segan, terus boleh komen di dalam live ni dan tanya, kan apa kamu punya masalah komputer, masalah laptop slow kah, kan laptop kamu no display kah, laptop kamu tidak ada bunyi kah, tidak ada internet kah, kan apa saja masalah laptop yang kamu hadapi, atau masalah PC. Kamu bolehlah WhatsApp pun boleh tuh. Saya punya number di sana, kamu save saya punya number dan letak saya punya nama sana, Rizwan Teratech Karamuncing.
Dan untuk tajuk pada hari ini, kan saya akan kongsikan ini, kan guideline untuk beli barang-barang komputer terpakai. Okay? Sebab ada di luar sana, kami punya customer dan sudah tentulah pengguna komputer, kan di luar sana teringin kan atau decide untuk buat ini PC atau membina PC, kan membina PC berkuasa tinggi untuk tujuan kerja, untuk tujuan gaming dan sebagainya. Tapi kan tidak kira apa guna dia untuk gaming kah, kerja grafik kah, atau tugasan berat kah. Kalau kamu tahu cara untuk beli ini use spare part, kan use hardware, dia boleh jimatkan kamu ratusan ringgit. Itu kalau kamu tahu. Kalau kamu tidak tahu, dia bagikan kamu pula ratusan, mungkin ribuan ringgit. Okay? Dan sama juga macam mana-mana urus niaga, okay? Terdapat risiko yang kamu kena faham. Okay? Mana antaranya, kan mana barang yang kita boleh beli secara second hand, mana barang yang tidak boleh beli dengan second hand. Okay? Ini semua ni kamu kena tahu. Okay? Jadi panggil dulu semua kamu punya kawan-kawan, kan bagi tahu dia orang siapa yang mau buat PC itu, kan sebab PC ini memang banyak orang buat kan. Jadi mana part yang boleh dibeli secara second hand kan. Yang second hand semua ni ada orang jual di Facebook Marketplace, ada orang jual di Shopee, ada orang jual di Mudah, kan di mana lagi platform-platform online ni, marketplace ni yang selalu ada orang jual, eBay kan. Jadi kita tengok pun dia punya harga murah kan. Lepas tu mungkin harga yang baru lebih jauh beza. Okay, jadi kita pun mau consider untuk beli ini barang-barang ni. Okay, cuma apa yang kita perlu tahu, mana komponen yang selamat untuk dibeli walaupun dia second hand. Okay, mana yang kamu kena hati-hati dengan komponen tersebut. Boleh beli tapi kena hati-hati. Okay, kena tengok dari semua sudut. Dan mana satu komponen, mana satu hardware yang kamu langsung jangan beli. Walau macam mana pun dia punya offer. Dia murah kah, itu dari kawan kah, itu dari family kah. Kan ada komponen yang memang tidak digalakkan untuk kamu beli secara terpakai. Okay? Jadi kan itulah kepentingannya live ni, kan di samping kita akan buat perkongsian untuk menyelesaikan masalah kamu semua, kita pun ada buat guide, kita pun ada buat ini panduan, kan yang mana ini panduan ni kan sesuai untuk pengguna komputer di luar sana. Okay, jadi kita pergilah, kita masuklah yang pertama. Okay? Dan paling penting jangan lupa untuk follow kami punya account ni dulu, sebab kita akan sentiasa update from time to time. Setiap hari insyaAllah kita akan bawakan maklumat, kita akan bawakan perkembangan terkini, kita akan kongsikan ini tips, kita akan bagi ini panduan dan sebagainya. Semuanya secara percuma saja. Okay, kita cek di sini pun percuma juga. Kalau kamu mau bawa kamu punya PC, kamu punya laptop ke sini, ke tempat kami, pun percuma juga. Kecuali kalau kita dapat fix, kita dapat solve itu problem. Okay? Jadi apa pertama komponen yang selamat untuk kamu beli? Kan sebagai contoh sekarang kamu mau buat satu PC, kan untuk kerja-kerja gaming, kan gaming ni memang common lah kan, memang common untuk kamu beli untuk gaming. Okay? Jadi apa yang komponen yang selamat untuk kamu beli? Okay? Untuk tujuan gaming ni atau kerja-kerja grafik ni, yang pertama ialah CPU atau processor. Okay? Ini CPU atau processor ni dia memang jarang rosak, melainkan dia ada kerosakan fizikal atau dia bekas kena overclock yang melampau punya. Okay? Jadi kalau dia diuji dan berfungsi dengan baik, ini CPU second hand ni, okay? Ini processor second hand ni, dia boleh bagi kamu prestasi tinggi, okay? Dia boleh bagi kamu performance yang tinggi, performance yang bagus, tapi dengan harga yang jauh lebih rendah daripada prosesor baru. Coba bayangkan kan. Jadi ini memang selamat. Tapi kamu kena tes dulu. Okay, maksudnya di sini ini pembelian prosesor yang second hand memang selamat, cuma kamu kena tes. Kan kamu kena tes jika dia berfungsi dengan baik. Mau tengok
kan mesti mau tengok ini. Kalau tidak, dan dia tidak selamat lah. Okay? Tapi dia adalah salah satu komponen yang selamat untuk dibeli walaupun dia ni use. Okay? Walaupun dia ni second hand. Processor, CPU. Tolong saya ambil itu kotak di sana, Mik, yang ada itu RAM sama itu apa kat sana. Yang ada itu RAM sama itu processor kan. Ada kotak-kotak yang panjang itu. Coba buka ya. Macam ada RAM, ada nggak RAM sama processor sana? Yang ada yang RAM itu pun boleh juga. Ada tuh yang campur dengan processor. Ada. Oke, sebagai contoh, inilah dia prosesor. Kamu tengok kan, ini prosesor atau dipanggil CPU. Ini selamat untuk kamu beli walaupun dia second hand. Cuma kamu kena tes. Kamu kena tes sebab kalau ini rosak, kan ada kemungkinan no display, dia ada petanda dia lah. Kan jadi kamu kena tes dulu. Cuma dia memang tersenarai dalam pembelian yang selamat walaupun dia second hand. Nah, kadang-kadang ini pin kan, ini pin nih dia akan bengkok atau patah atau missing. Nah, ini pun kamu kena tengok juga. Oke. Jadi ini prosesor. Oke. Yang kedua yang kamu boleh beli walaupun dia second hand, kamu boleh dapatkan ini RAM atau memori. Ini RAM atau memori ini memang tahan lasak. Macam nih, ini PC punya yang panjang. Oke. Ini RAM memang tahan lasak. Jadi ini kamu boleh beli second hand kan, cuma kamu kena tengok dia punya details. Oke, kalau dia punya details itu DDR3, then kamu kena belilah juga DDR3 punya RAM. Kalau dia punya details itu DDR4, then kamu kena dapatkan juga DDR4. And then kamu kena tengok di sana kan apa lagi dia tulis. Dia punya itu speed. Sebagai contoh sini dia tulis PC4 2400. Oke, jadi kamu kena at least dapatkan PC4 yaitu DDR4 dan dapatkan 2400 MHz atau lebih. Oke, jangan kurang. Oke, contoh macam kamu punya PC itu memerlukan 2400 MHz, kan kamu boleh dapatkan itu 2400 atau kamu boleh dapatkan 2666 pun boleh juga. Ini semua untuk kamu sahkan, untuk kamu pastikan, kan senang saja, yaitu dengan kontak saya punya nomor telepon di sana. Jadi kamu bolehlah buat pembelian secara betul, kan sebab adanya orang yang guide kamu. Oke, kalau kamu membeli membuta tulis saja dengan seller yang guide, dan seller itu pun kamu tidak tahu, tidak pernah jumpa, tidak pernah datang ke kedai dia, kamu pun tak tahu kedai dia di mana, yang kamu tahu dia jual online. Oke, macam itu akan risiko untuk salah beli. Bila tersalah beli, susah lah sudah kan. Kadang-kadang warranty polisi untuk buat return barang online ini agak susah sedikit. Oke, and then yang ketiga, apa yang kamu boleh beli secara untuk buat kamu punya PC, tapi dia ini orang bilang second hand, ialah GPU. Kamu boleh dapatkan GPU, tapi dia ini memanglah mahal. Oke, jadi kalau kamu dapat deal GPU yang second, oke, dan kamu sudah buat tes, kan kamu pandai pilih dan sudah buat tes apa semua, oke, ini boleh jadi pembelian yang berbaloi juga. Untuk dapatkan ini GPU, apa yang support dengan kamu punya PC, kan WhatsApp saya punya number di sana. Salah satu yang kita perlu ialah model motherboard, kan ini model PC, HP ProBook 440 ke apakah, model motherboard ni kan macam sebelum ni orang ada chat saya kan dia mau beli ini GPU. Oke. Jadi dia ada chat satu seller, kan seller tu suruh bawa dia punya PC dulu ke sana. Kalau enggak tidak boleh muat. Lepas tu kena minta tukar motherboard supaya dapat masuk dia punya GPU itu. Ini ada perbincangan. Oke, penjelasan technical sedikit.
Tapi bila dia chat dengan saya, rupa-rupanya itu motherboard tidak perlu tukar. Oke, dan motherboard dia boleh angkat, GPU yang dia mau tu, dan PSU dia tu pun kita upgrade untuk power on dia punya PC. Dia begitu, oke. Jadi itulah pentingnya ada the right person untuk kamu kontak dalam ini komputer punya hal. Baik. Oke. Dan seterusnya, kan itu ialah 3. Itu ialah 3 komponen selamat yang kamu boleh beli walaupun dia second hand. Oke. Banyak barang second hand di Facebook Marketplace, di Mudah, kan di Shopee pun ada, di Lazada, di TikTok Live mungkin pun ada juga. Oke. Inilah dia. Ini CPU, memori, sama ini GPU. Oke, ini 3 ialah barang second hand yang kamu boleh beli. Dan apa yang kamu kena hati-hati? Seterusnya, barang yang kamu kena hati-hati walaupun dia ini dijual sangat murah dan sebagainya. Oke. Yang pertama ini motherboard. Oke, ini motherboard ni kamu boleh dapatkan secara motherboard yang second hand, motherboard yang used. Tapi ini memang sensitif. Kalau ada kapasitor yang rosak atau mana-mana yang bengkok, kan dia akan menjejaskan keseluruhan sistem. Tapi kalau kamu dapat deal, itu motherboard dengan CPU dan RAM dia satu kali dalam satu set, ini mungkin jadi pembelian yang berbaloi. Itulah, semua ini kan memang perlu verification, memang perlu pengesahan daripada the right person. Sebab kalau kamu mau buat pembelian, sudah tentulah kamu perlu refer kan dari pelbagai tempat. Yang seller memang jual sajalah, kan? Dia memang jual saja. Coba minta pendapat saya pula kan, macam mana? Saya tengok ngam kah tidak ngam kah, kan nanti ada untuk jangka panjang macam mana. Oke? And then yang kedua kan yang kamu kena hati-hati, selain daripada ini motherboard, yang kedua ialah CPU cooler. CPU cooler, ini kipas, ini casing, dan ini RGB. Ini sebab kan ini komponen-komponen nih, ini hardware ini dia akan degrade from time to time. Dia akan menua, dia akan menurun dia punya nyawa, dia akan menurun dia punya percentage, dia punya peratus kan. Sebab dia sudah lama digunakan. Jadi orang jual kan kamu pergi beli. Tapi kamu kena hati-hati juga dengan ini. Kalau dia masih berfungsi dengan baik dan dalam keadaan yang baik, bersih apa semua, ini boleh digunakan semula tanpa masalah besar. Jadi kamu boleh tengok sana. Kan berapa sudah yang kamu jimat. Yang tadi 3 CPU, RAM sama GPU. Kan boleh sudah dapat second hand. Lepas tu yang kamu kena hati-hati motherboard. Oke. Motherboard kamu sudah jumpa, oke juga. Lepas tu ada CPU cooler, ada kipas, ada casing kamu jumpa, pun oke juga. Dan yang ketiga, kamu boleh buat, kan, tapi kamu kena hati-hati sebelum kamu beli, ialah ini monitor. Oke, ini monitor ni yang terpakai memang boleh dibeli kalau dia tidak ada dead pixel atau masalah warna. Kan kadang-kadang itu monitor pandai kuning, kan kadang-kadang pandai gelap. Kalau mau begitu baru dia macam terang. Oke, ini semua kamu kena periksa dulu sebelum kamu beli. Oke, jadi berapa sudah kamu save di sana? Kan 3 komponen yang selamat untuk kamu beli dan 3 lagi komponen yang kamu kena hati-hati sebelum beli. Yang selamat tadi itu ini CPU, ini RAM, dan ini GPU. Oke, ini memang selamat untuk dibeli. Cuma jangan terus beli, kan better check dulu. Tapi no problem kalau di second hand. Oke, yang kedua, yang seterusnya, yang kamu kena hati-hati ialah motherboard, CPU cooler, dan monitor. Oke, ini kamu kena hati-hati, ini barang-barang nih. Dan seterusnya, ini komponen apa yang tidak kita galakkan untuk kamu beli. Langsung kita jangan suruh kamu belilah. Kan walaupun ini barang ini dijual dengan harga murah, walaupun orang yang menjual itu pun kamu kenal, walaupun ini yang menjual ini di kedai komputer, kan jangan sesekali kamu beli kalau dia second hand. Oke? Jadi apa dia? Apa dia? Jadi ini barang yang second hand nih, yang kita memang tidak galakkan kamu beli, walaupun dia ini daripada siapa, even kedai komputer pun,
ialah PSU, Power Supply Unit. Okay? Ini PSU nih, Power Supply Unit nih, kalau kamu beli second hand, kalau dia rosak, kan, dia akan jejaskan keseluruhan kamu punya sistem. Okay? Jadi walaupun PSU berkualiti nih, dia boleh bertahan lama, ini bukan risiko yang patut kamu ambil. Lebih baik kamu beli PSU yang baru, ada warranty dan tahan lama lagi. Okay? Jadi jangan sesekali beli PSU yang second hand. Okay? Nggak kira lah PSU tu kamu beli untuk PC office kah, PC rumah kah, kan PC untuk buat Microsoft untuk menaip saja kah, kan Anda kira kan kalau dia punya power supply rosak, jangan beli yang second hand punya, cari yang baru. Sekurang-kurangnya dia ada warranty. Okay? Dan yang kedua ialah SSD atau storage atau hard disk. Okay? Jangan kamu beli yang second hand, sebab ini SSD yang second hand ni kan dia sudah turun, dia sudah degrade. Okay? Once itu SSD sudah dipakai over the years, kan dia sudah tentulah akan degrade. Okay? Dia punya nyawa mula-mula 100%. Sekali nanti kamu cek menggunakan software Crystal Disk Info atau ini Hard Disk Sentinel, kan nanti kamu akan nampaklah sana dia punya nyawa sudah turun. Dulu 100, kan sekarang 90. Nanti lagi kamu cek sudah 9% lagi tinggal tuh. Okay? So ini semua risiko yang kamu tidak berbalik untuk ambil. Lebih-lebih lagi ini storage. Okay? Sebab storage ini tempat kamu simpan data, tempat pengguna komputer simpan data, kan simpan gambar, simpan video, simpan software, kan simpannya kerja. Semua itu akan berisiko untuk hilang kalau kamu dapatkan ini SSD yang second hand. Okay? Dan buat comparison juga lah, buat perbandingan orang bilang. Kan kamu boleh buat perbandingan dengan buat kajian harga dan prestasi dia. Okay? Kalau kamu ada budget mungkin 1.800 untuk GPU, kamu boleh compare dulu, kan? GPU baru dengan GPU yang used tuh. Kan walaupun ini GPU ini selamat untuk dibeli walaupun dia second hand, coba compare dengan GPU yang baru. Kan? Kalau dia punya harga tuh macam hampir sama dengan GPU baru, kan baiklah kamu dapatkan GPU yang baru pula. Itu lebih berbaloi sebab ada jaminan, kan ada warranty dan driver support yang lebih panjang, lebih lama. Okay? Dan ada juga beberapa tanda yang kamu kena tengok kan sebelum kamu buat pembelian nih. Di samping tengok dia punya hardware itu, di samping test dia punya hardware, CPU, RAM segala tu, GPU tu, kan kamu kena tengok juga itu seller. Okay? Kadang-kadang seller ni kan kita bukan ada keraguan dalam diri kita kan. Kadang-kadang kita ragu betul kan ni seller ni kan dia jual ni punya lah murah. Kan murah dari harga online, murah dari harga yang macam tiada harga pula. Kan itu kamu kena hati-hati. Kan lepas tu kalau dia ni macam tidak berapa jawab kamu punya soalan, dia ni mau tergesa-gesa mau kamu beli, kan belilah cepat, stok tinggal satu, semalam sudah orang booking, kan kamu mesti beli cepat. Kan ini kamu kena hati-hati. Lepas tu gambar apa semua pun tiada, okay, video apa semua pun tiada, okay, dan dia orang mesti akan cakap, kan dia orang punya alasan, ramai yang sudah tanya, ramai yang sudah booking, kamu mesti mau cepat beli. Jadi kalau kamu nak yakin tu kan baik kamu abaikan saja, okay, daripada kamu ditipu kan atau tertipu ratusan atau ribuan ringgit. Baik terlepas itu offer yang gila-gila punya offer tu daripada tertipu ratusan atau ribuan ringgit. Okay? Sebaiknya ini pembelian ni semua bagus. Better kamu direct atau better kamu beli walaupun online, kan kamu tahu kedai seller tu di mana. Macam kami, kan kita ada kedai komputer di Kompleks Karamunsing. Walaupun kami ada jual barang online, kan kamu tahu siapa di sebalik TeraTech. TeraTech ni bukan kaki lima, bukan online store, ada physical store, ada lesen yang berdaftar. Kan semua tu ada, semua tu sah, kan bisnes yang sah. Berbanding kamu main beli saja, kamu dah tahu background seller tu apa, dia jawab soalan kamu semua dengan baik, terus kamu beli, kan. Satu kali ada masalah, susah. Kamu mau pergi kedai dia, dah tahu. Kamu mau buat warranty, warranty claim,
kan sekali cek kedai dia sudah, kan suspended sudah dia punya kedai. Macam mana tuh, kan? Jadi itulah juga penting dia kan kamu kena tahu background seller tuh. Just in case kalau ada apa-apa masalah, macam mana mau jumpa seller itu, macam mana mau uh, refer sama dia orang balik, kan? Sebab itulah online store kadang-kadang okey, kan kadang-kadang ini yang bermasalah ni, okey. Dan kalau kamu dapat jumpa kan dengan seller tu, okay, kamu boleh bawa laptop atau test rig yang kecil untuk uji komponen-komponen tersebut, seperti ini GPU, seperti ini RAM, kan. Antara software yang kamu boleh guna untuk buat ini test run ni macam benchmark atau stress test. Okay. Ada beberapa software di luar sana macam Firmark, kan, boleh digunakan untuk ni. Okay. Dan kamu bolehlah test juga ini main game berat ni. Okay, 15 ke 30 minit, kamu tengok dia punya suhu, kan, kamu dengar dia punya bunyi, tengok dia punya stability, stabil ke tidak ke, kan. Inilah dia punya test run yang sebenar. Okay, macam mana mau pantau suhu, kan, ada software yang digunakan untuk pantau ini suhu. Kamu boleh download ini SPECY, SPECCY, kah? Okay, begitu kah dia punya pronunciation. Itu kamu boleh download, atau kamu boleh download itu HW Monitor pun boleh juga, kan. Jadi dia akan kasih tengok di sana berapa temperature ini motherboard, ini CPU, kan. Dia akan bagi tengok tu. Okay, jadi selesai setelah kamu buat pembelian, kan, yang ini barang-barang second hand ni, sudah kamu buat beli, kamu pun sudah bawa balik, kan. Cuba tengok, kan, kalau boleh bersihkan dengan ini blower, kan, dengan kain ini microfiber. Kalau kamu dah pasti dan dah tahu, kan, cuba-cuba pun dah berani, okay, bawa saja terus ke sini, ke kedai komputer kami. Okay, nanti kita akan assist kamu untuk buat cleaning kah, kan, untuk tukar thermal paste kah, okay, untuk update ini driver, kan, update driver yang paling latest buat Windows update, kan, untuk ini GPU. Okay, lepas tu mau buat test run, ini sistem ni kita akan pantau 3 to 5 days, macam mana dia punya pembawaan, kan, dia batuk kah, dia semput kah, kan, keluarlah segala penyakit dia tu 3 to 5 days tu, kan, kalau kita buat test. Jadi ini boleh jadi pembelian yang berbaloi, pembelian yang bijak. Kalau kamu tahu apa yang perlu dicek dan di mana untuk beli, okay? Dengan adanya macam research, kan, dengan adanya orang yang betul macam saya ni, okay, kamu boleh dapatkan segala maklumat, segala info yang betul melalui kami, kan. Kami sendiri ni ialah kedai komputer, okay. Okay, tadi saya ada mention pasal ini CPU, kan, macam mana kita sudah tahu dan kamu sudah tahu yang CPU ini, kan, ialah komponen yang selamat untuk kamu beli, kan, walaupun dia second hand. Jadi macam mana kamu mau tahu CPU itu punya details, kan, adakah dia punya suhu, suhu dia ni ideal atau tengah overheating, kan, macam mana kita mau tahu, okay. Jadi macam mana mau tahu itu komputer mungkin terlampau panas, kan, ini PC ini mungkin masa selepas kamu beli, kan, dia akan mati secara tiba-tiba, atau dia punya slow performance mula keluar, kan, bila kamu buat kerja, okay. Jadi ini semua ni kamu kena tengok, kan, macam mana kita mau troubleshoot. Saya akan bagi guide untuk pengguna komputer di luar sana supaya tahu, kan. Saya tidak akan cakap tentang ini teknikal lah, saya akan bagi guide yang paling mudah untuk kamu faham. Okay, jadi
contoh kamu sudah beli itu CPU kan, macam mana kamu mau cek selain daripada dia punya physical tuh kan, macam mana kamu mau cek. Mungkin kamu kena tanya dengan seller tuh, bos sudah pernah servis, sudah pernah tukar thermal paste kan, apa tuh thermal paste, dia pun dah tahu. Sudah, janganlah kan, akan artinya belum lah tuh. Oke, jadi itu CPU tuh kan, di atas dia ada tuh thermal paste kan, kamu boleh bawa pergi kedai untuk buat untuk apply thermal paste baru. Oke, macam ini CPU kan, thermal paste akan diletakkan di sini. Lepas tu ada satu kipas di sini, ada satu heatsink, ada satu kipas tutup kan. Ini untuk tujuan penyejukan. E26559. Derel E26559. Oke, kita live hari ini di kedai komputer. Kita buka setiap hari 10 AM sampai 8 malam. Dan kamu bolehlah datang dan akses sama kami punya servis ni anytime. Sama ada cuti umum kah, cuti sekolah kah, cuti ini perayaan kah, kan, kamu bolehlah datang terus ke sini. Bila-bila masa yang kamu ada cuti, kan kamu bolehlah datang ke sini, bawa ke kamu punya device. Oke, jadi kita sambung balik tentang ini CPU tadi. Kita tengah buat perkongsian tentang ini CPU tadi. Oke, tadi saya ada mention kan, untuk buat ini, untuk bina PC atau buat ini custom PC kan, atau custom gaming PC, ada beberapa hardware yang selamat untuk kamu beli, ada beberapa juga hardware yang tidak selamat, kamu kena hati-hati. Ada juga hardware yang langsung kita tidak galakkan kamu beli. Oke, dan sekarang saya masuk dalam ini CPU. Oke, jadi ini CPU ini macam mana kamu mau cek kan, kalau kamu beli CPU second hand, macam mana kamu mau cek CPU itu punya temperature, contohnya macam begitu. At least lah kan, kalau kamu tidak dapat cek dari physically kan, kamu tidak pasti apa yang mau dicek ini kan, tapi kamu boleh cek dengan download software seperti CORETemp kan, CORETEMP. Okay? Ini kamu boleh download dan kamu boleh tengok di sana dia punya temperature, CPU punya temperature. Okay? Setelah kamu install, kamu buka tu CORETemp dan kamu boleh lihat keadaan CPU kamu tu, termasuklah dia punya bacaan tu. Okay? Dia punya bacaan ini suhu ni. Jadi kamu tengok di sana apa suhu yang paling bagus, ideal untuk ini CPU. Okay? Kamu boleh tengok di sana kan, dan kamu boleh cek juga sekarang actually untuk kamu punya laptop atau kamu punya komputer ni kan, kamu cek berapa temperature laptop atau kamu punya komputer. Okay? Dan dia tu punya level di mana kan, kalau di bawah 60 darjah Celsius
kan. Nah, itu suhu memang bagus, memang sejuk, itulah memang ideal. Oke, kalau 60 hingga 70 derajat Celcius masih oke, kan, tapi semakin panas, dia akan getting hot sudah. Oke, jadi kamu boleh buat consideration untuk bersihkan habuk daripada PC itu, atau kalau itu CPU punya suhu terus meningkat. Oke, sebagai contoh sekarang kamu buka dia 60, besok 70, besok lagi dia 80. Kan kamu boleh lah buat consider untuk ini cleaning service. Oke, ini cleaning service kita ada buat di sini untuk PC biasa dan untuk PC gaming. Dua-dua kita ada buat, kita akan bersihkan semua, kita akan timbang, kita akan keluarkan kamu punya hardware ini, motherboard, power supply, kan di atas motherboard tuh sudah termasuklah ini RAM, ini hard disk, kan, ini CMOS battery, apalagi sudah termasuk. Itu keluar, power supply keluar, kita tiup angin. Tiup angin, kasih blow dia, silari habuk. Oke, lepas tu kita ambil itu kamu punya kipas, kan, kita angkat. Lepas tu kita apply itu thermal paste di atas kamu punya CPU tadi, yang ini CPU. Oke, dan kita akan tengok di sana sudah tentulah ada perubahan suhu, kan, suhu itu akan jadi lebih sejuk. Oke, dan untuk yang suhu 70 hingga 80 derajat Celcius ini lebih panas, melainkan kalau kamu buat ini overclock. Oke, kalau tidak, coba kamu cek untuk pastikan itu kipas berfungsi dan tiada habuk yang sumbatkan aliran udara tuh. Oke, keluar masuk udara tuh tidak ada habuk yang tersumbat di sana, yang stuck di sana. Oke, kalau kamu punya kalau kamu punya suhu tuh 80 hingga 90 derajat Celcius, ini memang terlalu panas sudah. Untuk long term memang tidak digalakkan, memang dia akan membagi kesan. Jadi coba kamu periksa kan hardware kamu tuh untuk tengok kalau kipas dia rosak atau ada habuk terkumpul, atau kalau kamu ada buat overclocking, kasih reset dia balik, kan. Terutama sekali voltage kalau kamu sudah ubah dia. Oke. Lebih daripada 90 derajat Celcius sangat bahaya. Kan, jadi jangan tunggu sampai 90 derajat Celcius ke atas. Kalau dia sudah mulai naik daripada 60 tu, dia getting higher, kan, kamu kena bawa terus ke sini, ke kedai kami. Laptop normal, PC gaming, kan kamu boleh bawa ke sini. Oke, tadi kita cerita pasal CPU yang panas, kan, CPU yang tinggi dia punya temperature, kita sudah bagi tahu tadi, kan, macam mana, apa yang ideal, apa yang tidak ideal, kan, itu temperature itu. Jadi macam mana untuk kamu turunkan itu suhu, oke, macam mana kamu mau turunkan itu temperature itu. Terdapat beberapa cara, kan, yang kamu kena tahu, dan kamu boleh coba. Oke, pertama kamu boleh bersihkan dulu itu PC, kan. CPU yang tinggi suhu ini selalunya disebabkan oleh habuk, kan, dan itu habuk nih kan memang sudah terkumpul di sana selama bertahun-tahun, selama kamu guna itu PC, menyebabkan kipas dan laluan udara itu tersumbat. Oke, ibarat kita ini di dalam rumah yang bertutup tingkap, kan, jadi tidak ada udara keluar masuk, jadi kita akan sakitlah, sama juga macam itu PC. Oke, jadi semasa kamu buat tuh, kamu boleh tengok, kan, untuk pastikan semua kipas kamu tuh berfungsi, dia tunjukkan ke arah yang betul, dan tidak ada satu pun lubang dalam PC itu disekat. Oke, kalau masih juga kamu sudah tiup tuh habuk apa semua, kan, kamu boleh tengok, kan, itu thermal paste, kita kena lap yang lama dan kita kena apply yang baru. Ini thermal paste nih, ini memang perlukan ini kemahiran teknikal, kan, sebab apa, kalau kamu salah pasang, kalau kamu salah buat, kan, dia akan memberi kesan juga sama kamu punya PC, sama kamu punya komputer tuh. Oke, jadi jangan pandang remeh tentang hal ini, kan. Kamu boleh WhatsApp saya, kan, untuk sebarang ini apa, kerja, untuk sebarang ini langkah pencegahan ini semua nih, oke. Sebab kita yang dapat sakan macam mana, betul ke tidak, apa kamu perlu buat dan sebagainya.
Oke, yang tadi yang kedua pula kan tentang ini RAM. Ini RAM nih kan dia memang uh, orang bilang selamat untuk dibeli walaupun dia second hand kan. Cuma ini RAM nih untuk kamu buat pembelian kan kamu kena tengok juga beberapa perkara. Dia tidak boleh macam ala RAM saya kecil, saya mau pergi upgrade anu lah kan. Saya mau upgrade pergi 32 GB lah kan, ada pergi beli 32 GB, rupa-rupanya laptop dia itu pakai yang lain punya kan, laptop dia pakai DDR2 contoh, ada pergi beli yang 32 GB DDR4 kan, memang tidak masuk lah. Oke, jadi apa kebaikan untuk upgrade RAM nih? Kenapa kamu kena upgrade? Kenapa kamu kena tambah? Kan? Nah, ini saya sentuh untuk ini sama ada untuk laptop atau untuk ini PC. Ini RAM ini mana? Oke. Ini RAM ini dia ialah salah satu komponen yang penting dalam mini laptop, dan dia ini macam biasa kan dia simpan itu memori sementara saja. Kalau itu off, kalau laptop atau komputer sudah off kan, itu memori dia tidak akan simpan lagi, dia simpan sementara saja. Itu memori yang kena simpan walaupun itu laptop atau komputer off, itu memori atau data itu disimpan di dalam storage, di dalam hard disk. Oke. Storage itu ialah hard disk, dia ada beberapa jenis lah kan. Ini storage hard disk, SSD, ini M.2. Oke. Tentang ini pula, ini ialah memori, dan memori ini ialah RAM. Jadi kalau kamu upgrade RAM, dia akan bagi banyak kelebihan kan kepada kamu punya prestasi komputer kan. Antara kelebihan dia, prestasi yang kamu selama ini slow kan, yang kamu tertunggu-tunggu memang akan lancar kan. Sebagai contoh, kamu buat ini Facebook marketing, kamu buat ini YouTube marketing, dalam masa yang sama kamu tengah edit video, ini semua ini kerja semua ini kan perlu RAM yang besar kan, sebab kamu multitasking. Kalau kamu upgrade kamu punya RAM, komputer ini dia akan proses lebih banyak data dengan lebih cepat. Maksudnya di sini, ini komputer boleh proses, ini komputer boleh run lebih banyak kerja lah kan. Kamu buka ini video editing, kamu buka ini Facebook, kamu buka YouTube, kamu buka TikTok, semua marketing itu kamu buat kan. Macam mana memastikan dia lancar dan pantas? Dapatkan RAM. Okay. Ini juga akan kurangkan ini masalah seperti komputer slow kan, atau dia ini lag. Okay. Apabila dia run itu apps yang berat kan, untuk video editing kan, untuk video game atau grafik kan, dengan RAM yang banyak, dengan RAM yang besar kan, maka akan kurang lah itu masalah komputer slow. Okay. Dan dengan RAM yang cukup, kamu bolehlah multitasking dengan lebih cepat, dengan lebih efisien tanpa melambatkan sistem. Okay. Dan yang kedua, dia punya kebaikan, kalau kamu upgrade RAM ni, kamu boleh multitasking yang lebih baik, yang lebih banyak, macam saya bagi tahu tadi. Okay. Kamu buka Facebook, kamu buka YouTube, kamu buka TikTok, kamu tengah buat live, kamu tengah buat marketing ini kan, kamu tengah buka Microsoft PowerPoint, tengah buka Excel. Ini semua ini kan ialah multitasking. Okay. Kamu buat banyak kerja dalam satu masa. Jadi sudah tentulah kan perlu upgrade ini hardware di dalam PC itu, sebab kan kalau kamu tidak upgrade, dia akan jadi lambat. Kenapa dia lambat? Sebab ini software developer sentiasa update dia orang punya sistem, sentiasa update dia orang punya software. Okay. Dia tidak akan mula-mula dia keluar version 1.0. Okay, nanti next month 2.0. Next month lagi 3.0 punya version. Dia sudah keluar nanti 12.0 punya version. Kamu masih lagi di 2.0 punya version atas sebab tidak dapat angkat. Jadi kalau time itu kamu mau beli itu RAM kan, ada memang pembelian yang macam sia-sia lah, pembelian yang salah. Okay. Jadi apa lagi sana kan, dia ada kemampuan multitasking yang lebih baik
Dia boleh tingkatkan juga ini prestasi masa game kan. Kepada gamer semua, RAM yang lebih tinggi ini dia bantu tingkatkan pengalaman kamu bermain, syok lah. Grafik game ni akan kelihatan lancar kan, dan loading time, loading screen pun akan cepat. Anda perlu kamu tunggu lama-lama. Ini RAM tambahan juga dia kurangkan risiko game tertutup atau software-software tertutup secara tiba-tiba akibat kekurangan memori. Kita pernah jumpa di sini itu laptop lama, dia punya RAM macam 2 GB. Asal buka Google kan laptop dia padam. Kan, dan itu juga menjelaskan yang itu RAM kan sangat penting di dalam ini laptop, di dalam ini PC ini. Kalau ini tiada kan, kalau ini rosak akan menyebabkan kamu punya PC itu jadi slow atau terkesan lah. Mengantuk pula nyari. Dengan upgrade RAM, kamu tidak perlu lagi segera beli ini komputer baru. Jika komputer sedia ada tu perlahan, kamu boleh tambah RAM kan, dan ini ialah salah satu solusi yang paling efektif yang membolehkan kamu punya device tu masih terus diguna, untuk tempo yang lebih lama, terutamanya apabila digunakan untuk tugas-tugas yang lebih rumit, yang lebih kompleks, yang lebih complicated. Itulah dia tentang RAM. Ada apa-apa pertanyaan tentang RAM ni semua kan, kamu jangan risau. Boleh WhatsApp, saya punya number di sana. Siapa yang mau upgrade RAM, siapa yang mau upgrade ini, upgrade itu kan, mau tukar ini, tukar itu, WhatsApp saja, saya punya number di sana. Saya sudah cover itu CPU dan itu RAM tadi, dan ini di dalam kategori barang yang kamu boleh beli walaupun second hand. Dan yang seterusnya, apa lagi barang yang kamu boleh beli walaupun second hand, ialah ini GPU. Dia ini komponen yang memang penting di dalam komputer. Dia ini penting sekali, terutamanya bagi ini gamers kan, yang video editor atau yang graphic design kan. Ini memang penting lah ini GPU ni. Tapi ini GPU ni boleh juga fail kan, dan ini fail ni, ini kegagalan ni akan menyebabkan masalah macam graphic artifact, atau black screen, atau ini komputer tidak dapat dihidupkan. Dia boleh jadi masalah macam tu. Dan kamu boleh tengok kan, sebelum kamu buat ini pembelian GPU ni yang second hand kan, kamu boleh cek dia punya suhu juga kan. Salah satunya dia punya punca utama kegagalan ini CPU atau GPU ni ialah suhu yang tinggi. Bila ini suhu tinggi, ini suhu jadi panas kan, ini GPU akan gagal. Ini boleh jadi kalau ini habuk terkumpul dalam cooling fan kan, dan thermal paste yang sudah kering. Kamu sudah gunakan kamu punya PC itu bertahun-tahun, tidak pernah apply thermal paste yang baru, tidak pernah servis. Inilah yang akan menyebabkan itu GPU fail, gagal. Jadi macam mana cara dia untuk
fix macam mana cara dia untuk prevent ini GPU daripada overheating. Kamu boleh bersihkan itu kipas dan heatsink GPU, tapi ini kena buka. Okey, ini kena buka. Kamu boleh replace, kamu boleh bersihkan dan buka itu GPU, bersihkan kipas dan dia punya heatsink secara berkala untuk elakkan ini habuk daripada terkumpul. Okey, macam biasa. Yang kedua, kena tukar thermal paste pada ini GPU setiap 1 atau 2 kali setahun. Okay. Dan kamu kena pastikan ini sistem penyujukan komputer berfungsi dengan baik. Okay. Macam gunakan kipas tambahan atau gunakan itu sistem penyujukan cecair. Okay. Dan seterusnya kan ini hardware. Ini GPU ni dia boleh juga rosak disebabkan terjatuh, ada terkena hentakan atau tercabut masa komputer sedang beroperasi. Okay. Ini akan menyebabkan ini litar pintas, short circuit atau kerosakan pada sambungan komponen dalam GPU tu. Dia punya port tu lah, GPU port tu. Okay. Jadi untuk elakkan ni semua, kamu kena hati-hati lah semasa pasang atau tinggal atau keluarkan itu GPU dari motherboard. Okay. Kamu kena gunakan ini casing komputer yang stabil kan untuk elakkan pergerakan yang tidak diingini. Okay. Kalau terdapat ini litar pintas, kalau terdapat ini short circuit, okay, atau bahagian yang terbakar, kamu kena dapatkan bantuan daripada kami atau daripada kedai komputer ni untuk tolong kamu lah. Okay, yang ketiga tentang ini PSU. Yang ini PSU ni, kan saya sudah inform kamu tadi, yang pembelian PSU second hand ni memang tidak kita galakkan. Sebab kalau itu power yang itu CPU, itu PSU kasih keluar, dan kalau itu tidak stabil, kan dia akan merosakkan ini GPU. Bukan saja GPU yang akan terkesan, yang lain-lain pun akan terkesan, dia akan merosakkan. Okay. Jadi kamu kena cari PSU yang baru, jangan beli yang second hand dan tengok dia punya watt. Pastikan dia punya watt tu yang dia mau supply itu cukup. Okay. GPU ni dia akan restart sendiri kalau ada masalah PSU atau dia tidak terus dapat berfungsi. Okay. Jadi cara untuk prevent ni daripada terjadi, kamu boleh gunakan ini PSU yang ada quality. Okay, dan dia ada ini capacity atau watt yang cukup untuk support itu PC punya keperluan. Kan, jadi kamu elakkan guna ini penyambung tambahan macam ini adapter yang murah ni, sebab ini boleh menyebabkan ini bekalan kuasa tidak stabil. Paling bagus terus plug in lah, kan plug in ke soket terus. Kamu boleh gunakan ini uninterruptible power supply UPS untuk protect itu hardware kan daripada lonjakan elektrik, daripada power surge, dia begitu. Okay, ini UPS ni kamu boleh dapatkan di kedai-kedai komputer. Ada dia punya size tu. Okay, and then kadang-kadang ini GPU kan dia boleh bermasalah. Kan kamu kena tahu lah ini masalah-masalah GPU ni sebelum kamu beli GPU second hand. Kadang-kadang dia punya masalah daripada driver atau dia punya firmware. Okay, kamu cek, kamu belek-belek, luaran dia, fizikal dia semua okey. Rupa-rupanya dia punya driver kan sudah outdated atau dia punya driver tidak compatible sudah. Okay, atau dia punya firmware. Jadi cara untuk atasi ini kan, cara untuk kamu fix ni, pastikan itu GPU guna driver yang latest. Okay, atau kamu boleh download driver yang latest daripada laman web resmi Nvidia atau AMD. Okay. Kalau kamu sudah update, lepas tu ada masalah, kan uninstall dan cuba pasang balik ini driver yang sebelum tu. Kan install dia balik. Dan kamu boleh gunakan software, kan software pun saya bagi tahu juga. Software ini display driver uninstaller untuk buang driver lama sebelum pasang yang baru. Okay? Untuk elakkan daripada compatibility issue, kan?
Jadi kesimpulannya di sini kan sebelum kamu buat pembelian ini GPU nih kan dah kisahlah dia daripada mana. Oke, sebelum kamu beli yang second hand nih, dia ini boleh rosak disebabkan berbagai faktor. Oke, atau dia ini boleh gagal disebabkan berbagai faktor. Tapi kebanyakan masalah ini boleh dicegah dengan maintenance yang baik dan pemilihan komponen yang berkualiti. Oke, jika kamu punya GPU itu ada perosakan yang serius, kamu boleh consider untuk dapatkan asisten daripada pakar atau terus ganti saja dia dengan yang baru. Dia macam begitu saja. Oke. Dan itulah dia beberapa panduan untuk kamu dapatkan sebelum kamu buat pembelian ini. Kan sebelum kamu buat ini pembelian barang-barang second hand nih. Oke. Dan untuk kepastian, untuk pengesahan itu semua kan senang saja sebenarnya. Kan kamu WhatsApp saja saya punya nama di sana, save saja saya punya nama di sana. Ridwan Teratek Karamuncing, jadi kamu dapatlah kontak saya. Kan kamu dapat kontak saya dan dapatkan saya punya dapatkan saya punya apa tuh? Kan dapatkan terus saya punya ini guide. Ada senang begitu. Kami akan teskan buat pengetahuan semua, kita ada buat juga ini motherboard repair, kamu boleh bawa ke sini juga untuk laptop saja. Oke, tentang pemilihan barang-barang yang second hand tadi kan kamu boleh dapatkan itu maklumat, kamu boleh dapatkan itu rujukan di dalam kami punya website. Dalam kami punya website ini ada artikel-artikel yang sentiasa dikemas kini ya. Mana yang belum ada itu terus kamu tanyakan sajalah di dalam saya punya live nih atau di dalam dengan saya punya nomor tuh. Oke. Dan sekarang saya akan highlight ini kelebihan Teratek. Kelebihan Teratek kenapa kamu perlu pilih Teratek ini untuk keperluan komputer kamu. Oke. Dan dia ada 15 kelebihan di sini yang kamu patut tahu supaya tidak ada lagi keraguan di dalam diri kamu. Oke. Yang pertama kita ada 5 star rating di Google. Kamu boleh cek di Google dan kamu boleh type di sana Teratek Karamuncing dan kamu akan nampak yang kita punya bisnis nih mempunyai 5 star rating. Nah, ini 5 star rating ini sangat penting kan inilah yang menunjukkan kami punya uh, level kan kami punya level, kami punya kualiti perkhidmatan yang mana kami sangat menjaga kepuasan kami punya pelanggan kan dan sebagai pengguna komputer di luar sana kan sudah tentulah kadang-kadang kita ada keraguan dengan bisnes tersebut bukan pengguna komputer sajalah kan kepada untuk semua pengguna di luar sana pengguna kereta ke pengguna motor pengguna telepon ke kan kita ada rasa satu keraguan di sana kan yang ini bisnis boleh buat dengan baik atau tidak kan diorang punya services nih macam mana bagus atau tidak kan oke atau tidak kita akan ragu-ragu tapi bila kita nampak diorang punya rating semuanya macam 5 star dan tidak ada keraguan lagi sepatutnya oke begitu juga dengan barang dengan produk ini tentang services lah kan komputer service macam mana pula dengan barang
Oke, begitu juga dengan barang. Kalau kita ini mau beli barang-barang online, kan mau beli barang-barang ini apa-apa sajalah, kan secara online sudah tentulah rating daripada barang itu akan pengaruh kita punya keputusan. Bila barang itu mempunyai 5 star rating, kan sudah tentulah kita akan pilih barang tersebut. Kita tengok 5 star rating, kita tengok feedback daripada customer, semuanya positif, semuanya bagus-bagus 5 bintang. Oke, itulah yang akan bagi kita keyakinan, kan anggaplah saya belilah nih barang nih, tengok dia punya feedback pun semuanya bagus, semuanya positif. Oke. Oh, tidak internal battery. Oke, jadi itu yang pertama, kan kita ada rating yang tinggi, kita ada 5 star rating, kan, dan sebagai pengguna kan sudah tentulah kita akan beli barang atau services yang mempunyai 5 star rating. Oke, yang kedua, kita punya customer service nih. Coba gambar dia punya model nih. Oh, ini ada sudah. Oke, ada minta cek stok baterai di sini, kita cek dulu. Baik. Oke, yang kedua pula, setiap bisnis, setiap kedai ini dia ada customer service. Customer service ni ialah orang yang deal dengan customer, yang dengar komplain customer, yang suggest customer, yang berurusan dengan customer, yang tolong customer daripada awal sampai habis, yang suggest customer, yang advise customer, semua inilah. Inilah yang customer service. Kan yang kena marah customer, kan inilah customer service. Jadi di Teratech ni, kan customer service diuruskan secara langsung, secara terus oleh pemilik kedai. Oke, untuk memastikan perkhidmatan yang cepat dan efisien. Ini kita bukan tambah-tambah, ini kita bukan campur-campur dia punya perisa. Oke, ini kita bukan angkat bakul sendiri, ini memang proven. Kamu boleh tengok di Teratech punya review, kan diorang bagi tahu di sana, kan kita punya customer service macam mana. Okay? Jadi sudah tentulah kan sebagai pengguna kita akan rasa disappointed kan bila kita ni mungkin orang jauh kan, kita mau bawa kita punya barang yang rosak, tapi kita mau tanya harga dulu, tanya stok dulu, adakah tidakkah, kan kita tidak mau nanti kita punya trip, kita punya jalan mau pergi sana tuh rupa-rupanya stok tiada, barang tiada, kedai pun tidak buka kan. Sudahlah, itu kedai tidak sambut telepon, WhatsApp pun tidak di-reply. Okay? Jadi ini semua ini sangat penting kan, untuk apa sajalah keadaan. Sama ada kita ni mau buat warranty claim kah, kita mau tanya-tanya minta advice kah, kan kita mau buat aduan kah, kan customer service sangat penting. Okay? Sebab inilah nombor telefon yang boleh dihubungi. Okay? Kadang-kadang ini bisnes dia ada banyak nombor telefon, tapi bila banyak nombor telefon semua pun tidak aktif. Kadang ada sampai 6 7 nombor telefon di dalam satu bisnes, tapi tidak aktif. Mau call tidak dapat, mau WhatsApp pun tidak ada reply. Kan mau juga kan ada datang pergi sana, tidak tahulah itu nomor telefon untuk apa. Kan kadang-kadang ini nomor telefon ni saya pernah try call di depan-depan di counter.
kan berbunyi-bunyi itu telepon tidak kena sambut, padahal staff dia di sebelah saja. Oke, jadi inilah menunjukkan yang uh, kita punya cara, kan? Kita punya cara, kita punya standar. Saya sendiri, pemilik kedai sendiri akan seakan, nah, kamu punya penerimaan laptop, kita akan bagi kamu quotation, kita akan bagi cadangan. Nah, ini semua nih kena sentiasa kontak dengan customer, oke? Kita akan update itu progress from time to time, oke? Dia macam begitu. Dan kita juga akan buat ini follow up, kan? Selepas jualan, kita akan buat follow up apa semua ini, kan? Inilah yang membedakan kami dengan kedai lain, di mana urusan nih kan mungkin diuruskan oleh kaki tangan, kan? Kaki tangan yang lain yang bukan pemilik. Ada orang mungkin kerja sambil lewat, kan? Lepas tu nyari tukar kerja, besok tukar kerja, ataupun diorang ni mungkin diberhentikan, atau diorang ni kerja ikut mood. Kalau mood bagus, kerja bagus lah. Kalau mood dah bagus, ngam-ngam lagi customer ada komplain, ada marah-marah, ada banyak tanya, kan dia ndak lah jawab, dia ndak lah layan. Kan dia macam begitu, okay? So itulah membezakan kami dengan kedai lain, okay? And then yang ketiga, kami punya kelebihan, kami ada ini lifetime support. Lifetime support ni bukan lifetime warranty. Kita ada lifetime support di sana, kan maksudnya walaupun selepas ini kita bukan after sale support. Yang orang selalu dengar kan after sale support. Kita bukan after sale support, kita lifetime support. Walaupun kamu punya warranty itu sudah habis kan, tapi kamu amatlah dialu-alukan untuk datang ke sini untuk kami cek. Kan kalau sudah habis apa boleh buatlah, kan? Tapi kita sentiasa juga membantu untuk kamu cek balik. Tinggallah kamu kan tengok sama ada kamu mau proses replacement atau tidak. Dia macam tu. Yang penting kan assist dulu, kan dengar dulu atau bantu dulu macam mana. Okay? Kita ada lifetime support. Jadi sebagai contoh kan kamu sudah buat kamu sudah tukar bateri pada hari ini kamu sudah tukar bateri. Bateri ada 3 bulan warranty. Okay? Sekali bulan yang keempat rosak, ngam-ngam lagi habis itu bateri punya warranty. Jangan risau, kita ada lifetime support. Kamu welcome untuk kamu di welcome untuk datang ke sini anytime kan. Kalau tidak dapat itu warranty punya klaim pun tidak apa. Kita quote sejak kamu balik harga bateri itu atau macam mana kan. Semua itu kan sangat penting untuk kita jaga kamu punya kepuasan, okay? Macam begitu. Dan yang keempat, ini juga yang membedakan kami dengan kedai-kedai lain. Kita ada bukti kerja ini melalui TikTok. Okay? Kita akan post ini bukti-bukti kerja, pembaikan, repair, replacement, maintenance, supply, testing boni customer, kan? Gambar-gambar customer. Semua ini kita akan post di TikTok. Jadi itu menunjukkan yang ketulusan dan keyakinan pelanggan terhadap kami punya services, kan? Sama ada kamu masa itu tukar adapter sajakah, Anda perlu buka pasang, kita ambil juga video unboxing. Sama ada kamu time tu tukar CMOS battery sajakah yang RM10 tu, kan? Kita ambil juga video. Kan kita ambil juga video kan supaya ada itu bukti-bukti kerja melalui video di TikTok. Kalau tiada TikTok, kan kita ada Facebook dan kita ada YouTube. Okay? Jadi tidak ada sudah halangan kepada sesiapa saja pengguna komputer di luar sana. Kan? Tidak ada sudah halangan. Okay, kamu boleh cek kami punya TikTok profile di sana, kan? Yang mana sudah ambil kami punya services tu, kan diorang memang tahu. Kami punya cara, kan semuanya ada video yang dibuat. Okay? Dan yang kelima, kita ada website. Kan ini juga membezakan juga dengan kedai-kedai lain, mungkin tidak ada website. Website ini sangat penting untuk kita letakkan kita punya maklumat di sana. Kan untuk kita letakkan ini maklumat bisnes, kita ni ada license ke tidak, kan kita punya feedback tu semua kita letak di sana. Semua value kan, information value, valuable information yang kita ada tentang kita punya bisnes, kita letak di dalam website. Kan kita punya license, kita punya apa orang bilang testimoni daripada customer, kan kita punya gambar-gambar kursus, kita punya sijil-sijil penghargaan untuk TeraTech, kan kita punya artikel-artikel yang terkini sentiasa diupdate, kan semua tu di dalam ada
di dalam kami punya website, menunjukkan kami punya bisnis nih kan terang-terangan, dia bukan bisnis gelap, bukan bisnis underground, semua kamu tahu kan dari uh, dari kami punya website tuh. Oke. Okay? Dan tidak lupa juga kepada yang mau buat website kan kamu bolehlah terus kontak saya punya number di sana. Sebelum ini ada orang mau minta buat website, dia mau minta buat website itu jadwal untuk dia punya university, jadwal belajar. Oke, okay? Jadi kamu yang mau buat website sama ada untuk individu atau untuk syarikat kan kamu boleh WhatsApp saya punya nomor di sana. Bagi contoh kamu punya website tuh, contoh kamu mau buat website macam uh, family tree. Contoh begitu kan. Nah, kamu mau susun family tree ini dari sini ke sana, sana ke sini kan. Apa saja jenis website lah. Kan jangan saja itu website untuk tujuan ini scam, itu saya tidak buat lah. Kan kita akan tengok dan kamu bagi satu reference kan. Saya suka website macam ni, bolehkah kau buat? Jadi saya cek dan tengok kan kalau boleh buat dan barulah kita atur tuh harga. Hello, kalau mau repair hinge Dell XPS 15 berapa tuh? Hello, bos. Hinge repair. Hinge repair, hinge repair. Oke, seterusnya kita ada satu saja nomor telepon untuk dihubungi. Jadi tidak pening, kan tidak susah. Tidak ada susahnya lah kalau orang yang pegang nomor telepon tuh betul-betul uh, committed dengan kerja. Nah, dalam ini case nomor telepon dipegang oleh saya sendiri. Asal office buka, asal bisnis buka, kan kalau bisnis tidak cuti dan saya pun tidak adalah cuti. Ada begitu saja kan sebab orang akan sentiasa tanya harga, kan tanya ini stok, tanya ini apa lagi lesen, kan minta kami datang, orang sentiasa kontak, kan orang sentiasa kontak. Jadi di mana mau kontak, itulah inilah saya punya number tu, kamu kontak sana dan kamu save sana Ridwan Teratek Karamunsing. Kan ini satu nombor telepon saja yang sah untuk ni kedai Teratek. Kan ini untuk elakkan kesalahpahaman antara ini pelanggan kan dan ini kaki tangan serta pastikan setiap komunikasi ini adalah jelas dan tepat. Kamu komunikasi sama satu orang saja, kan? Jadi segala perbincangan teknikal, perbincangan ini keuangan, perbincangan ini hutang piutang, apa sajalah, kan? Cuma kamu kontak dengan satu orang saja. Oke, saya sendiri akan berurusan dengan kamu sama ada sebelum atau selepas perkhidmatan. Kan urusan transaction, kan pembayaran, refund dan sebagainya. Klaim, oke, semua itu di dalam satu nomor ini saja. Oke. Sebab apa? Sebab saya pernah jumpa kan bisnis yang banyak number kan uh, tidak useless. Useless maksudnya useless tuh kita sudah call tidak sambut, kita sudah WhatsApp tanya-tanya pun tidak ada reply, kita mau buat claim pun susah, kita mau datang takut orang tutup, semua lah kita tidak tahu bisnis tuh ada sekalipun atau tidak kan sebab dia iklan dia punya nomor telepon dia letak tapi dia tidak bunyi, tidak tahu apakah itu orang kan available atau tidak. Oke, jadi bos dia saya kenal kan kontak dia punya bos tapi bos dia pun rasa terganggu juga, kenapa kau tidak kontak saya punya staff kan, dia tidak tahu yang staff dia tu tidak perform kan, dia tidak tahu yang staff dia tu tidak sambut telepon, tidak balas WhatsApp. Oke, jadi ini semua ni kita tidak mau terjadi di Teratek kan sebab saya sendiri pun sebagai pengguna saya tahu dia punya uh, apa saya tahu dia punya rasa kan, apabila kita ni chat-chat kita call-call tidak ada bunyi daripada bisnes tersebut kan seolah-olah bisnes itu tutup atau tidak wujud. Okay? Dan selain daripada itu kan kita juga ada technician yang terlatih
terlatih bukan saja dari segi teknikal, tapi juga diorang ni terlatih sebab diorang ni terima latihan intensif daripada pemilik kedai sendiri. Okay, diorang ada communication skills, diorang ada etika kerja untuk beroperasi di Teratek ni. Maksud dia ada standard lah, kan? Bukan technician asal technician saja. Okay, ini untuk pastikan setiap kerja yang dilakukan dengan kamu punya device tu berkualiti tinggi dan bagi kamu experience, the best experience kepada kamu. Okay, kita mesti dapatkan technician yang terlatih dan bertauliah. Kan dia punya background tu pun memang background komputer punya. Okay, dia tahu apa yang dia buat. Okay, dan kita ada masa penyelesaian yang pantas. Kan kita bagi kamu masa 3 to 5 hours saja. Kalau cepat siap, kan contoh macam siap 1 jam, kita panggil lah kamu untuk kamu pick up. Okay, berbeza juga dengan kedai-kedai lain, mungkin ambil masa berhari atau berminggu. Mungkin ada juga kedai yang lebih cepat, cuma bila ada tuntutan di belakang hari nanti, kan orang mula tanya, kamu ada buat replacement kah? Itu saya punya kipas contoh, ada. Apa bukti dia? Sudah, kan blank. Mulalah berdebat, mulalah berlawan cakap, kan? Ada CCTV, cek CCTV lama sudah, kan? Jadi susah, kan? Kamu ada tes kah sebelum kamu bagi saya? Dia cakap begitu. Sebab masa saya tes, audio saya tidak ada. Sebab technician tu mau cepat. Boleh bos, dia bilang 1 jam saja. Lepas tu dia format, masuk saja Windows, terus dia bagi, kan? Jadi dia dapatlah harga format. Dia buat 1 jam saja. Dia dah buat Windows update. Dia tidak install essential software, kan? Saya tahu sebab saya customer service, kan? Jadi bila customer ni dia cakap, kenapa kamu buat lama? Kenapa yang di sana buat lambat? Dan saya bagi tahu, kita install semua essential software tu. Kalau dapat install lagi, kita buat Windows update, kan? Ini Windows update ni kalau masa dibuat ada masalah, kita akan fix. Kau tidak perlu buat lagi. Jadi kami berharap kau tidak akan datang lagi ke sini untuk masalah yang sama. Dia begitu saja. Jadi itu sebablah kita buat semua satu kali. Kita buat ini Windows installation, kita install essential software, kan? Dan kita buat Windows update sekali untuk prevent daripada masalah berlaku. Okay? Sebab kadang-kadang ini Windows update ni dia perlu kita test. Selepas buat Windows update, ada mungkin itu hardware tidak berfungsi, audio tidak fungsi, keyboard tidak fungsi, kan? Macam mana kamu mau bagi dengan customer macam tu? Okay? Nanti dia buat di rumah, kan sudah, ini hilang, itu hilang, ini hilang, tapi kamu buat memang cepatlah. Lepas tu bukti semua tiada. Okay? Jadi itu berbeza dengan Teratek. Okay? Kita bukan utamakan kuantiti, okay? Kita utamakan itu quality. Biar perlukan sedikit masa, tapi dia berkualiti. Dia macam begitu. Okay? Dan kita juga update berkala sama kamu, kan? Maksudnya kamu akan sentiasa dihubungi, kan? Sentiasa kena chat, sentiasa kena update, kan? Sampailah penuh tu conversation. Tapi jangan sesekali kasih turn on itu di sepiring message, sebab saya punya message yang banyak. Kalau kamu turn on, kan? Nanti segala conversation tu akan hilang. Bila dia hilang, tidak dapatlah kita refer berapa harga sebelum ni, apa masalah yang kami sudah buat, apa masalah yang kami sudah cek, apa possible solution yang kami sudah jumpa, kan? Semua tu hilang, kan? Conversation tu semua hilang. So kepada yang save saya punya number sana, Rizwan Teratek Karamunsing tu, jangan turn on itu di sepiring message, okay? Kasih turn off dia. Jadi segala kita punya cerita di sana, yang dokumen-dokumen seperti quotation, invoice, yang dokumen yang kamu hantar, yang gambar, video, tidak hilang. Bila dia hilang, kan nanti kamu tanya lagi balik, saya kena cari lagi balik, dia macam begitu, okay? So turn off itu disappearing message. Okay, itu dia, kita update sama kamu secara berkala. Dan saya sendiri, kan yang nomor 10, saya sendiri ialah tenaga pengajar atau konsultan dalam ini bidang komputer. Jadi saya tahu kan masalah pelanggan dan tahu solution yang tepat untuk bagi sama kamu. Okay? Kadang-kadang ini solution ni dia memang tepat, tapi adakah dia wajar? Adakah dia berbaloi? Adakah dia menjimatkan? Adakah dia untuk jangka masa panjang? Ini semua kena tengok juga, kan? Kalau dia memang soft, iyalah. Tapi berbaloi kah?
kan long term kah, wajar kah ambil itu atau ada option lain yang lebih sesuai. Ada katanya customer, adakah kamu bagi dia option? Nah, kan semua tu kita dapat expect sebab saya sendiri pengguna. Okay. And then next kan kita ada on-site service, pickup dan delivery service juga sekali. Okay, kamu boleh WhatsApp kami. Kamu boleh WhatsApp dan kamu bolehlah kasih tahu kan. Kamu kasih tahu lah bos kan, kami punya PC ni ada batuk-batuk di office, kau boleh datang kah? Kan? Ya, kami boleh datang di sana kan. Kamu share kamu punya location. Nanti kita ada charge untuk pengantar fuel charge. Okay. Kami boleh juga ambil di sana dan bawa di tempat kami. Artinya kita boleh pick up dan delivery dengan kadar bayaran yang ikut jarak dia. Ada macam begitu saja. Okay. Jadi kamu dapatlah bantuan yang kamu perlukan. Dan next kita ada zone drop off. Kita punya zone drop off ni memang tidak ada dengan kedai-kedai lain. Okay. Sebab apa? Sebab kami ini berdekatan dengan ini laluan utama, jalan raya. Okay. Jadi sesiapa di luar sana yang mau hantar dia punya laptop, mau hantar dia punya komputer ke Karamunsing, kan? Lepas tu dia ni memang in rush, not available, kan? Dia kelang kabut, dia kejar masa, kan? Atau dia punya PC berat, atau dia memang dah mau parking, sebab dia dah parking, dia susah parking, apa sajalah penyebab dia tu, kan? Boleh, kamu terus saja pergi ke tempat kami, okay? Kontak saya punya number di sana, bagi tahu saya, bos saya mau drop, saya punya PC, saya nak mau cari parking lah, malas mau pergi parking, malas bayar parking, kan? Parking mahal, saya pun mau cepat, mau ini, mau itu, kan? WhatsApp saya punya number sana, save saya punya number Rizwan Terate Karamunsing, okay? And then kamu boleh lah parking di A1 entrance. Di A1 entrance ni, A1 entrance ni berdepan dengan DIY. Kan kalau kamu pusing di kompleks Karamunsing Kota Kinabalu ni ada satu DIY yang baru buka. Di depan dia tu ada pintu masuk, ditulis sana A1 entrance, kamu park di sana, kamu call saya atau WhatsApp saya, kan? Bagi kamu punya plate number kereta, bagi kamu punya model kereta, nanti kan saya punya orang akan ambil kamu punya device tu. Okay, bayangkan yang komputer yang berat, kan komputer yang besar tu yang berat. Kamu mau pusing-pusing bawa ke sana sini, okay? Kan, tapi yang prefer untuk wandering around di Karamunsing, dia mau jalan-jalan pun boleh juga. Kan, kamu bolehlah park di atas di Karamunsing, 4 jam ke bawah dia punya parking, harga parking RM3 kalau saya tidak silap. Di luar 5 hingga RM10, 3, 5, RM10 per entry. Okay, kalau di luar. Dan seterusnya, kita punya kelebihan, kita ni buka setiap hari. Okay, ini juga salah satu kami punya kelebihan. Sebab apa, di Malaysia ni dia ada macam-macam cuti. Cuti umum lah, cuti perayaan, cuti sekolah, kan ada saja cuti, kan. Jadi ada bisnes yang ikut. Ada bisnes yang ikut. Bila dia ikut, kan time tu lah orang tengah keluar, orang tengah cari. Kan orang tengah cari ini kedai. Time tu sejak dia cuti. Sebab kalau cuti umum dia cuti, bini dia cuti, anak dia cuti. Jadi dapatlah jalan satu kali. Kan kalau cuti hujung minggu, anda dapat. Anda dapat, ada yang cuti, ada yang bekerja, kan? Dia begitu. Okay? Jadi cuti umum, cuti perayaan, cuti sekolah, apa saja cuti, kita insyaAllah buka setiap hari. Okay? Kami saja yang berganti-ganti, off day, kerja, kan? Kita buka setiap hari, 10 pagi sampai 8 malam juga, kan? Supaya kamu dapat akses sama kami punya services ni anytime. Okay? And then seterusnya kita menggunakan ini alat-alat yang lengkap macam bubble foam, ini magnetic ball untuk baiki customer punya device. Maksudnya kami punya kerja teratur dan memang profesional. Okay. Berapa yang kita buka itu skru, begitulah juga yang kita pasang. Sebab memang kita banyak jumpa customer, dia punya skru missing, ada yang perlu pasang 10 skru, 5 saja kena pasang. Kan memang kita banyak jumpa macam tu. Kan? Jadi mau bilang dia buka, dia pun bukan technician, mungkin dia sudah hantar pergi tempat lain, kan? Tapi tempat lain pasang asal ada saja. Okay? Jadi inilah yang perlu dibaiki, kan? Yang mana saya tahu dan saya nampak, dan kita sedia ini alat-alat yang sesuai, yang proper, kan? Untuk handle kamu punya device ni.
Oke, dan seterusnya kita sentiasa akan tingkatkan kita punya quality kan dengan buat perbincangan, dengan buat ini meeting, dengan buat ini mesyuarat kan setiap minggu. Oke, jadi mana-mana yang kurang tuh kita akan tingkatkan. Mana-mana yang terlebih itu kita akan kasih ngam-ngam saja dia, jangan kasih lebih. Oke, mana-mana yang warranty 3 bulan, kita tengok kalau kita boleh panjangkan warranty dia 6 bulan atau 1 tahun. Nah, ini semua ini penting untuk sentiasa kita update from time to time. Oke, itu sahaja kelebihan yang ada di kedai komputer kami. Saya harap selepas ini tidak adalah keraguan di dalam diri kamu kan, tidaklah kamu pusing-pusing, tidaklah kamu pening-pening cari ini kedai komputer di mana mau pergi kan, tingkat berapa, bangunan mana kan, berdekatan dengan kedai apa, tidak sudah pusing-pusing. Sekarang saya bawa juga kamu untuk keluar, untuk kasih tengok di mana kami punya location nih, supaya tidak lagi pusing-pusing dan tidak lagi kamu tercari-cari kan kedai komputer yang kamu mau kunjungi. Oke, nah, mari kita pergi luar dulu. Oke juga tuh power supply di situ boleh guna saudara. Oke, inilah dia kami punya kedai komputer. Kami punya kedai komputer ini namanya Teratech dan ini terletak di Kompleks Karamunsing dan kami ini berada di level ground floor dan kami punya kedai komputer ini bersebelahan dengan itu Pak Kopi dan itu Takoyaki. Kalau kamu jumpa Takoyaki, Pak Kopi, ini dua-dua kedai ini satu saja di Karamunsing dan kamu tidak akan sesat sudah. Oke, memang confirm jumpa sudah. Dan di sini ada beberapa kedai telepon berdekatan dengan kami, ada G-Master kan, dan kedai-kedai seperti Watson, Dyson dan sebagainya kan. Nah, itu memang terus dekat dengan kami. Yang sini pula ada ini KFC, ada ini kedai vape. Kalau kamu jumpa KFC pun satu saja di Karamunsing kan, dan terus saja kamu lurus, terus saja jumpa kami punya kedai di sana. Oke, dan ini yang saya bagi tahu tadi tentang ini drop off zone. Ini drop off zone ini hanya kedai kami saja yang ada, sebab kami berdekatan dengan itu jalan raya. Kamu boleh tengok. Oke, ini drop off zone ini kamu ialah salah satu kemudahan tambahan untuk pengguna komputer di luar sana. Yang ada PC berat-berat, yang driving satu orang tidak dapat turun, yang tidak dapat cari parking kan, susah dia mau cari parking dan sebagainya, apa sajalah penyebab dia kan, apa saja faktor dia yang kamu tidak dapat turun kan, jangan risau. Saya punya number sana, Rentuan Teratech Karamunsing. Bagi tahu saya kamu pakai kereta apa, plat number apa kan, nanti kita akan ambil kamu punya device. Lepas itu kita bawa saja ke sini. Itu saja dia punya tangga tuh dan terus ke sana, memang dekat saja kan. Jadi kamu tidak perlu lagi pusing-pusing cari-cari di mana ini kedai komputer yang kamu boleh singgah kan. Ada simple macam begitu. Nah, dia punya tangga pun senang naik. Tengok tuh budak naik, tidak perlu naik lift lagi. Oke, kalau kamu 2 orang dalam satu kereta lagi senang. Satu orang park, double park, satu orang hantar. Tidak dapat hantar pun kalau kamu satu orang, kita ada kan. Nah, kita boleh ambil, dekat saja untuk kita ambil. Oke. Oke, dan ada kami punya banner di sini. Ini kami punya banner. Kita buat pemeriksaan secara percuma saja. Kita buat secara percuma, secara free saja. Kalau kita tidak dapat fix, kan tidak ada bayaran. Walaupun masa itu kami cek lama, perlu masa yang lama kan. Nah, kalau kita tidak dapat fix, tidak adalah bayar. Itulah salah satu kami punya ini kelebihan kami.
Alah. Oke, assalamualaikum semua dan selamat petang. Nama saya Rizwan Yusuf. Kita live sekarang di kedai komputer Teratek. Oke, ada apa-apa pertanyaan, ada apa-apa persoalan selepas ni, sekarang atau anytime kan? Jangan lupa untuk WhatsApp saya punya number di sana. Kita buka dari jam 10 sampai jam 8 malam. Kamu boleh datang. Kepada yang baru habis kerja jam 5, jam 6 tu, still ada masa untuk kamu hantar kamu punya device ke sini. Kepada yang langsung tidak ada masa, okay, setiap hari dia busy, tapi dia mau hantar dia punya komputer tu apa semua, kan, kamu boleh juga bagi tahu kami untuk kami datang untuk pick up dan deliver balik ke tempat kamu. Okay. Kepada yang langsung tidak dapat bawa dia punya PC keluar disebabkan itu ini, okay, jangan juga risau, kami boleh juga terus datang ke tempat kamu untuk buat on-site service. Okay, kita akan bawa lah ini tools kan yang berkaitan untuk fix. Okay. Okay. Dan jelas menunjukkan di sana yang kami ini cukup transparan. Kita punya service area within Tuaran Ipar. Kita boleh datang, kita boleh service. Kan kamu bagi sejak kamu punya location, asalkan kereta dapat sampai, Anda perlu anda perlu apa? Anda perlu apa? Anda perlu anda perlu apa? Anda perlu apa nih orang bilang? Jalan, ada jalan kan? Jalan itu apa semua? Memang kita okay. Dan itu saja pada yang sudah kontak, yang sudah kan, terima kasih kepada anda semua dan kita akan terusnya insyaallah pada hari ini kami punya account Teratek adalah saya punya dulu musik. Jadi kamu boleh